warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian tentang isi anggaran dasar Muhammadiyah, yang pada hari ini kita masuk episode yang ke-7 melalui YouTube Yusufia GJS tentang perjuangan Muhammadiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Minggu lalu kita sampai pada tugas pokok Muhammadiyah berdasarkan Al-Quran surah 3 ayat 104 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ila khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu dari segolongan orang-orang yang membicarakan tentang kebaikan, kemudian mereka sepakat menegakkan kema'rufan, mencegah kemungkaran. Mereka itu adalah orang-orang beruntung. Berdasarkan ayat ini, maka tugas pokok perjuangan Muhammadiyah adalah pertama, dakwah Islam, yang kedua, amar ma'ruf, dan yang ketiga, nahi munkar, untuk mendapatkan berkah Allah, yaitu keberuntungan mereka. Maka kali ini kita akan masuk pada poin yang selanjutnya adalah teori perjuangan Muhammadiyah. Untuk mencapai maksud dan tujuan perjuangan Muhammadiyah dengan Islamnya tersebut di muka, dan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Segala saluran media yang akan langsung memperbarui bentuk dan sifat kehidupan masyarakat harus diperjuangkan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Saluran media yang akan dan dapat mempengaruhi bentuk dan sifat kehidupan masyarakat itu ada dua. Yang pertama, di bidang politik kenegaraan, maksudnya untuk memegang pemerintah yang dalam negara demokrasi ialah dengan melalui lembaga kenegaraan, gunanya untuk dapat membuat undang-undang dan peraturan-peraturan berdasarkan ajaran Islam, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaannya. Saudara, selanjutnya di bidang masyarakat, yang maksudnya untuk menggarap, mengolah secara langsung akan masyarakat berdasarkan ajaran Islam untuk kepentingan dan kemenangan perjuangan Islam. Kedua bidang perjuangan tersebut harus diisi dan dihadapinya agar keduanya dapat dikuasai untuk dapat melaksanakan maksud dalam mencapai tujuan yang menjadi cita-cita Muhammadiyah. Menurut Muhammadiyah, sejak dahulu untuk melaksanakan perjuangan ideologi membagi perjuangan umat Islam menjadi dua front, atau front untuk menghadapi perjuangan politik kenegaraan dan satu front untuk menghadapi perjuangan dalam bidang masyarakat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masing-masing dengan alatnya sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri dengan cara sendiri-sendiri, tetapi tetap dengan bidang pengertian dalam tujuan yang sama. Muhammadiyah secara organisasi dengan kesadaran memilih dan menempatkan diri berjuang dalam bidang masyarakat. Muhammadiyah berjuang menggarap, mengolah secara langsung akan masyarakat dengan memberikan pengertian, membentuk kesadaran masyarakat itu agar masyarakat mau menerima, melaksanakan ajaran dan ketentuan Islam bagi seluruh aspek kehidupan mereka, dan saling menghadapi perjuangan dalam bidang politik kenegaraan, perjuangan politik praktis. Muhammadiyah berpendapat harus dilakukan dengan alat perjuangan lain, atau alat perjuangan politik seperti partai politik yang berada di luar dan di samping organisasi Muhammadiyah yang dapat memperjuangkan cita-cita kenegaraan sesuai dengan faham dan visi Muhammadiyah sendiri. Saudara, dalam pada itu untuk melaksanakan perjuangan Muhammadiyah perlulah para anggota, terutama para pimpinan Muhammadiyah, memiliki kesadaran pandangan atau orientasi politik. Menentukan teori strategi dan praktik politik perjuangan bukan termasuk sesuatu yang diatur, ditentukan secara mutlak oleh agama, tetapi hal itu adalah sesuatu yang merupakan pemikiran dan perhitungan yang termasuk masalah dunia. Oleh karena itu, Tarji memutuskan yang dimaksud dengan kata-kata
urusan duniamu. Dalam sabda Rasulullah adalah kamu lebih tahu tentang urusan duniamu ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para nabi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam berjuang menghadapi bidang masyarakat, Muhammadiyah membagi masyarakat menjadi dua bagian. Yang pertama, yang belum mau menerima ajaran Islam disebut dengan umat dakwah. Yang kedua, yang sudah mau menerima ajaran Islam disebut umat ijabah. Terhadap dakwah umat, kewajiban Muhammadiyah ialah berusaha sampai mereka mau menerima kebenaran Islam. Setidaknya mereka mau mengerti dan tidak memusuhi Islam. Sedang terhadap umat ijabah, kewajiban Muhammadiyah ialah menjaga memelihara agama mereka serta berusaha memurnikan dan menyempurnakan dalam ilmu dan amalnya. Semua itu dilakukan dengan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang sifatnya tabsyir, mengembirakan, tajdid, pembaharuan, dan islah, membangun. Antara mengembirakan, kemudian membaharukan, membangun, itulah satu kesatuan dalam dakwah draft langkah dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya, kaum muslimin rahimani rahimakumullah, warga Perserikatan Muhammadiyah yang kami banggakan, Muhammadiyah tidak mengerjakan politik. Muhammadiyah tidak mengerjakan politik praktis. Muhammadiyah bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Ini yang perlu kita perhatikan bagi warga Perserikatan seluruhnya, kader-kader atau di mana saja berada. Muhammadiyah pada dasarnya tidak memasuki lembaga-lembaga kerja politik. Semua itu bukan karena sebab sikap atau pandangan yang negatif terhadap perjuangan politik, tetapi semata-mata karena teori dan strategi kitab perjuangan serta menyadari sepenuhnya bahwa tugasnya menghadapi perjuangan dalam bidang masyarakat adalah sudah cukup berat dan mulia. Tidak kalah pentingnya daripada perjuangan dalam bidang politik praktis dalam rangka perjuangan secara keseluruhan. Sedang mengenai masalah prinsip politik ataupun teori politik, terutama menjadi kepentingan agama dan umat Islam umumnya atau kepentingan Muhammadiyah khususnya, Muhammadiyah dapat bahkan wajib menghadapi secara organisatoris. Hanya caranya adalah menurut cara Muhammadiyah yang khas, antara lain dengan tanpa ambisi politik, semata-mata adalah sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ini hal yang perlu diperhatikan oleh para kader Muhammadiyah, para tokoh Muhammadiyah, para pimpinan dan anggota warga Perserikatan di mana saja kita berada. Perlu kita camkan dengan sebaik-baiknya. Muhammadiyah sudah menjadi sifat selalu mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar filsafat negara sah. Kalau ada hukum, undang-undang, peraturan negara yang dianggap menyalahi prinsip Islam atau merugikan kepentingan Muhammadiyah, Muhammadiyah merasa berkewajiban untuk membetulkannya sebagai dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Disinilah konsen sering kami sampaikan, mana saja kami memberi kajian, bahwa tugas besar Muhammadiyah mengawali terus-menerus perjalanan bangsa dan negara ini, karena dia merasa punya andil yang sangat urgen yang perlu diketahui oleh para kader seluruhnya di mana saja berada. Tugas melaksanakan dakwah ma'ruf nahi munkar adalah menjadi kewajiban tiap anggota Muhammadiyah, baik pria dan wanita, dan Muhammadiyah secara keseluruhan. Maka dari itu anggota Muhammadiyah bahkan aparatnya sekali harus mempunyai sifat sebagai solihul muslih, yaitu sebagai orang-orang yang pribadinya soleh dan mau serta sanggup berjuang untuk mensolehkan orang lain. Inilah tugas dakwah yang merupakan obor ruh pergerakan kehidupan perjalanan Muhammadiyah, untuk mengatur agar kehidupan dan jalan organisasi Muhammadiyah dapat tepat sesuai dengan selalu pada prinsip-prinsipnya, benar sesuai dengan teori perjuangan dan harus menuju maksud dan tujuannya, tertib sesuai dengan dan tidak simpang siur arah dan tujuannya, lancar artinya mau maju terus cepat sampai pada tujuan. Maka perlu diadakan peraturan-peraturan berupa, makanya dalam organisasi Muhammadiyah itu kita tahu bersama ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ada kuida-kuida, ada perjuangan-perjuangan
yang diperlukan. Saudara, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita cermati betul-betul tahap demi tahap yang kami bahas pada episode ke-7 ini. Peringatan buat kita sekalian bahwa dakwah pergerakan Muhammadiyah itu tidak dibenarkan untuk melakukan di luar konsep dan strategi perjuangan dakwah Muhammadiyah dalam konsep amar ma'ruf, nahi mungkar, dan untuk menebarkan benih-benih kebeningan kekafahan Islam. Dan itu hanya dilakukan oleh mereka yang insya Allah saatnya mereka akan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan firman Allah yang tetap mengingatkan kita untuk membangun kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu tinggalkan dunia ini melainkan tetap dalam beragama Islam. Semoga pada episode yang ke-7 ini membuat kita lebih tinggi, lebih membangun takarub kepada Allah dalam semangat dakwah perjuangan Muhammadiyah yang hakiki dan kekafahan itu ada pada pundak kita sebagai generasi warga dan persikatan Muhammadiyah. Rasulullah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.